melahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Widoro, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Widoro serta tenaga kependidikan SDN 2 Widoro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula SDN 2 Widoro dalam rangka diseminasi budaya positif untuk BMIN CGD angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini akan kita mulai dengan yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Kepala SDN 2 Widoro, kemudian yang ketiga materi dari Bu Hermi Yustiana, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SDN 2 Widoro kepada Bapak Dian Hidayat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 2 Widoro, dalam hal ini nanti Mbak Ermin selaku calon guru penggerak angkatan 11 juga ini nanti akan melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan tugas untuk mendiseminasikan yaitu budaya positif, yang nantinya ini nanti Bapak Ibu Guru akan mendengarkan dan akan menerapkan apa yang akan disampaikan oleh Mbak Ermin. Dan budaya positif ini adalah salah satu modul di calon guru penggerak. Ini nantinya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun di sekitar sekolah, di mana nanti peserta didik kita ini dapat melakukan dengan belajar yang nyaman, belajar yang tanpa ada gangguan melalui beberapa kesepakatan kelas. Dan nantinya budaya positif ini nanti akan terbudaya dan terbiasa oleh anak didik kita. Maka dari itu nanti Mbak Ermin akan memaparkan beberapa materi budaya positif dan nantinya akan diserap oleh Bapak Ibu Guru, dan nanti untuk dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam peserta didik kita. Oleh karena itu sekian dari sambutan saya, dan langsung saja nanti akan dipaparkan oleh Mbak Ermin Yustiana. Oleh itu saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk invitation pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya, monggo silakan sebelum materi dimulai kita senyum terlebih dahulu selama 10 detik. Boleh nih Bapak Ibu? Oh sudah dari tadi, minimal 10 detik. Nanti selama diseminasi ini boleh senyum-senyum begitu deh. Karena senyum ini termasuk dari penerapan atau implementasi dari budaya positif. Betul. Sampai Bapak Ibu? Ya, diharapkan sebelum memulai diseminasi ini kita mengawali dengan rasa bahagia. Langsung saja, Bapak Ibu. Di sini saya mau bertanya sebelumnya, apakah pemberian berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman ini bisa mendisiplinkan siswa? Tidak. Coba yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Iya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya, bisa. Coba kita cari di materinya nanti jawabannya seperti apa. Apa itu budaya positif sebelumnya? Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, kita membutuhkan atau perlu menerapkan yang namanya disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga,
Nah, penguatan positif ini atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol dari orang lain, yaitu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Nah, akan tetapi ini hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan setelah bosan lama-lama diberi kekuatan, akhirnya akan menolak rayon atau bujukan tersebut, sehingga dan bisa menyebabkan apa yang kita lakukan ada penguatan tadi menjadi sebuah ketergantungan bagi murid. Lanjut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas, namanya identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk, berprasangka buruk terhadap dirinya karena sudah merasa bersalah tadi. Jadi mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ya seperti itu. Jadi kita tidak boleh memberikan persepsi bahwa murid itu gagal. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang, dan sebuah hubungan bisa menimbulkan permusuhan, juga ada dendam seperti itu. Nah, ini ada perubahan tadi paradigma dari stimulus respon ke teori kontra. Yang pertama adalah dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dari stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan meskipun itu dianggap kita kadang kesalahan, tapi perilaku siswa itu sebenarnya karena sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akan tetapi di teori kontrol ini tidak ada namanya pemaksaan. Akan tetapi namanya adalah kolaborasi dan konsensus atau kerjasama yang menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian terakhir ada model berpikir, ada menang dan ada istilahnya kalah. Tetapi di teori kontrol ini yang ada hanya menang dan menang saja. Lanjut. Nah, ini teori kontrol ini berdasarkan dari Dr. William Glasser yang tadi sudah saya jelaskan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini ada di makna disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian selanjutnya ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan tujuan tadi itu berdasarkan motivasi manusia, yaitu yang pertama ada di antaranya ada menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini sifatnya ada ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang terbaik, yaitu dari intrinsik, yaitu dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, dari motivasi tersebut ini kita yakini ada nilai
kebebasan. Masuk Kak? Nah, dalam sebuah budaya positif, kita pertama kali adalah harus menyadari bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh orang di sekitar kita, oleh siswa kita itu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap tindakan itu hanya untuk memiliki tujuan tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang kelima tadi, atau mungkin hanya salah satunya saja. Nah, kelima tadi ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada mungkin ada yang butuh makanan, pasti ada butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Ini berkaitan dengan kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dan dipedulikan, ada kebutuhan berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga untuk didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Di antaranya ada bermain, ada humor, ada antusiasme, dan juga tertawa. Jadi sebenarnya yang kita yakini selama ini anak-anak kita itu nakal, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak nakal, mereka itu hanya ingin memenuhi dari kebutuhan mereka atau salah satunya. Bisa mungkin selama ini ada yang diajar tapi bukan diajar deh. Selama proses pembelajaran mereka sering tertawa-tawa seperti itu. Pada dasarnya mereka tidak nakal, tetapi mereka hanya memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Betul. Nah, langsung ke disiplin positif. Dari budaya positif ini, kalau kita sudah mengetahui setiap perilaku manusia itu semua hanya untuk memenuhi kebutuhannya, barulah kita bisa menerapkan namanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara, ini berasal dari disiplina, kata disiplina yang berarti belajar, atau yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif jadi merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi tanpa adanya tanpa tergantung suatu penghargaan tadi, tanpa tergantung adanya suatu hadiah ataupun takut karena diancam atau dihukum oleh gurunya. Jadi disiplin positif itu ketika mereka bisa melaksanakan dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang mereka yakini itu berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, kita tadi ngomong tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di mana ini saya ambil contoh dari nilai kebajikan yang paling utama adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini dari kelima ini sebenarnya cuma 6 gitu Bapak Ibu, tetapi isinya banyak sekali. Mungkin di situ cuma beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tetapi nanti di isinya itu sudah ada
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada nilai kebajikan yang diambil dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kita tadi sudah bicara tentang disiplin, kemudian nilai kebajikan. Nah, tadi ada setiap manusia ini memiliki, setiap kita melakukan sesuatu, bahkan siswa pasti memiliki motivasi. Motivasi apa? Motivasi tujuan kita melakukan hal tersebut. Nah, di sini yang kita pelajari adalah 3 motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sifatnya adalah dari ekstrisik. Ekstrisik itu maksudnya dari luar. Jadi contohnya ketika siswa itu misalnya datang terlambat, dia akan takut. Takut karena apa? Karena adanya hukuman. Nah, motivasi seperti ini memang mendisiplinkan, akan tetapi hanya berjangka pendek. Nanti kalau mereka sudah semakin besar, sudah semakin berani, nanti kalau motivasinya hanya berdasarkan ekstrisik saja, dari luar saja, mereka sudah tidak takut dengan gurunya, maka mereka sudah tidak disiplin lagi. Maksudnya jangka pendek itu seperti itu. Kemudian ketika seseorang itu melakukan kebaikan atau kebajikan tadi, rajin ke sekolah hanya untuk imbalan atau penghargaan, nah nanti akhirnya kita tidak mungkin memberikan imbalan setiap saat, atau mungkin imbalan tersebut mereka sudah punya. Jadi nanti ketika sudah tidak ada imbalannya, ditakutkan mereka sudah tidak rajin lagi, tidak disiplin lagi. Nah, untuk motivasi yang terbaik adalah dari motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam dirinya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya ketika mereka itu belajar rajin ke sekolah tepat waktu, mereka percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka sudah meyakini nilai kebajikan, yaitu disiplin, juga tanggung jawab. Jadi ketika mereka itu menyadari dari dalam diri sendiri, insya Allah motivasi ini akan bertahan lama dan akan menjadikan budaya positif. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan tadi, kita akan membuat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini istilahnya sama. Mengapa kok keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan itu, mungkin sama muncul. Karena ada
lain atau menghargai orang lain. Juga bisa dengan nilai keselamatan tadi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelasnya bisa juga dengan menggunakan kesehatan atau jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran peraturannya misalnya. Untuk keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian yang selanjutnya ada gunakan masker. Keyakinan kelasnya bisa kesehatan, bisa juga keselamatan. Kemudian peraturannya, contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya bisa kalimatnya dirubah menjadi keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus ada di sekolah. Nah, untuk lebih mudahnya kita menerapkan untuk yang pembentukan keyakinan kelas itu sebenarnya setiap hari itu sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin itu belum tertulis gitu. Jadi yang sebaiknya adalah keyakinan kelas itu adalah disepakati, dibuat bersama-sama, kemudian juga ditulis agar lebih mudah diingat. Kemudian dalam menerapkan keyakinan-keyakinan tersebut atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari, sudah saya jelaskan tadi, ini ada 5 posisi kontrol guru kita sebagai guru dalam melaksanakan disiplin positif agar bisa menjadikan itu sebagai sebuah budaya yang positif. Kita harus menempatkan diri kita di posisi-posisi yang terbaik. Nah, di sini guru bisa menempatkan posisi kita sebagai penghukum. Bisa ya Bapak Ibu, penghukum. Bisa. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nanti kita lihat contohnya saja. Kemudian posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, yang diharapkan adalah kita sebagai guru ini bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Nah, seperti apa manajer itu bisa langsung kita contohnya, langsung ke contohnya. Ini kita ke kasus. Kasusnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menempatkan posisi kita hanya sebagai penghukum saja, itu kita akan melakukan misalnya hormat pada bendera selama 1 jam kepada siswa tersebut. Jadi kita hanya sebagai penghukum saja tanpa menanyakan kenapa kok siswa tersebut tidak memakai atribut. Jadi ini baik apa tidak Bapak Ibu? Kurang baik. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya adalah yang kita lakukan berapa kali, yang kita katakan ya, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, kita langsung saja mengatakan seperti itu kalau kita itu kecewa. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Jadi ini juga kurang baik seperti tadi. Ini posisi teman. Kalau teman seperti ini contohnya kita katakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ikuti aturan Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Jadi kita lebih ada kedekatan dengan siswa. Ini memposisikan diri kita sebagai teman. Akan tetapi ini juga kurang baik. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Yang kita lakukan atau yang kita katakan, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu seperti itu. Ini sebenarnya sudah lebih baik. Kita sudah ada konsekuensinya. Akan tetapi ini juga belum pas. Lanjut. Nah, yang terakhir ini diharapkan kita sebagai guru ini bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Manajer itu contohnya saja. Yang bisa kita katakan adalah apakah tidak memakai atribut sudah sesuai
memperbaikinya, kalau kamu memperbaikinya, kira-kira nanti kamu akan menjadi seseorang yang bagaimana? Nah, seperti ini. Ini yang posisi yang terbaik. Jadi kita tidak hanya menghukum saja. Kita itu sebelumnya sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati terlebih dahulu tadi. Nah, dengan begitu, ketika ada pelanggaran tadi, kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini juga. Dari sini, apakah tidak memakai atribut sudah sesuai dengan keyakinan sebenar? Ini mungkin bisa ditambah dengan kenapa kok kamu tidak memakai atribut hari ini? Mungkin sebelumnya sudah memakai, tapi untuk hari ini saja pada hari Senin upacara itu tidak memakai. Jadi kita sebagai guru tidak jangan hanya menghakimi saja, tapi juga menanyakan sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa kok tidak memakai? Kemudian kita memberikan anak itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Setelah itu kita bukan memberikan, kita bersama-sama dengan anak atau siswa tersebut untuk memikirkan solusinya seperti apa. Nah, itu solusi itu berdasarkan dari keinginan siswa sendiri, bukan kita. Kalau kita yang menentukan nanti bukan berasal dari intrinsik tadi, bukan dari kesadarannya anak. Lanjut, Mbak. Ini ada istilah namanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi beda sama ini. Konsekuensi dengan hukuman ini beda tak sama? Beda. Beda. Hukuman. Kalau hukuman bedanya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, kalau konsekuensi bedanya sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu biasanya sifatnya adalah yang menyakitkan, bisa menimbulkan efek trauma seperti tadi hormat selama 1 jam itu kan menyakiti. Menyakiti bukan hanya fisiknya tapi juga psikisnya. Kemudian membuat anak sakit, nah ini fisik maupun hatinya, bisa malu, bisa trauma seperti itu. Konsekuensi, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu tetap sama, Bapak Ibu, memberikan anak rasa yang tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau misalnya kita menentukan konsekuensi, hanya seperti ini, kamu kalau misalnya tidak melakukan peraturan, kamu nanti akan seperti ini. Misalnya sudah disepakati, kalau kamu tidak memakai atribut sekolah, nanti kamu akan menanggung konsekuensinya dengan melakukan apa, begitu. Itu konsekuensi, tetapi itu juga ada efeknya, masih membuat anak tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya lagi, kalau anak terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Nanti waktu istirahatnya juga dipotong 15 menit. Itu konsekuensi. Kalau hukuman itu nanti bisa yang menyakitkan, mungkin akan tadi hormat kepada bendera selama 1 jam. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi bedanya seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan akibat dari hukuman tadi. Anak jadi benci, bukan sadar tapi benci. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya adalah paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian selanjutnya bedanya itu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena bisa trauma seperti itu. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu untuk konsekuensi. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian hukuman bisa anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman ada rasa marah, efeknya ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, merasa bersalah tadi, rasanya
guru. Ini contoh saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah hari ini misalnya. Ini konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman mencatat 100 kali gitu ya kata kuncinya. Kemudian yang kedua, nanti kita kalau sudah selesai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat, ya enggak? Yuk. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah hukuman. Betul. Yang kedua juga hukuman. Ketiga, push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena dia pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi ternyata Pak. Karena apa? Karena cuma 2 kali. Kalau mungkin 100 kali mungkin hukuman di luar. Karena logikanya 2 kali itu ya karena dia terlambat 10 menit tadi. Dan pelajaran PJOK itu materinya juga lari Pak. Lanjut. Ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal karena melakukan hukuman dan identitas sukses karena menerapkan disiplin. Caranya bagaimana? Nah, hukuman ini ada istilah lagi namanya restitusi. Sudah Bapak Ibu sudah tahu restitusi itu apa? Tadi hukuman, sekarang hukuman dan konsekuensi, sekarang tambah lagi restitusi. Restitusi. Hukuman bedanya ya. Kalau hukuman ini sifatnya negatif. Kalau disiplin, kalau konsekuensi ini sifatnya netral. Kalau restitusi sifatnya positif. Nah, bedanya seperti apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi, kemudian sesuatu yang harus terjadi konsekuensi karena sudah ada tadi sebab akibat. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan dari anak yang bersangkutan tersebut, karena yang menentukan adalah yang bersangkutan atau anaknya. Kemudian tidak nyaman, sama hukuman dan konsekuensi juga menimbulkan akibat yang tidak nyaman. Kalau hukuman jangka panjang, kalau konsekuensi itu bisa jangkanya pendek. Kalau restitusi bedanya lagi, lebih baiknya adalah menguatkan, bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korbannya mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korbannya itu mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman saja. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilakunya ada pasif, agresif, meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi ini masalahnya terpecahkan. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ini mengakibatkan rasa takut pada anak. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari
itu sudah berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena memang untuk hukuman itu tadi tidak ada manfaatnya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini lebih baik daripada hukuman. Akan tetapi lebih baiknya lagi adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk hukuman peraturannya adalah apa? Kamu harus apa seperti itu. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu lebih halus lagi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini tadi? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya itu yang memikirkan adalah siswanya. Siswanya mau apa untuk memperbaiki masalah tersebut? Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Ini ada namanya istilahnya segitiga restitusi. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Di sini adalah restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya lebih baik lagi. Nah, dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan. Yang pertama, langkah yang pertama tadi ketika kita mendapatkan permasalahan dari siswa, ada menstabilkan identitas, adalah berdasarkan prinsip tadi, kita tidak boleh memandang masalah itu sebuah kesalahan, akan tetapi hanya sebuah proses untuk pembelajaran siswa. Di antaranya dengan kita mengatakan misalnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga dengan Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, itu boleh salah satu, boleh beberapa dari contohnya itu diterapkan dalam menstabilkan identitas. Dan juga validasi tindakan yang salah itu ada di tahap 2. Berdasarkan prinsip yang tadi segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, untuk contohnya memvalidasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut.
Itu tadi untuk salah satu contoh penerapan yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Jadi dari penjelasan tersebut, dari restitusi, dari kebutuhan manusia, disiplin positif, kemudian ada konsekuensi, hukuman, dan lain sebagainya tadi, diharapkan ini bisa menjadikan di sekolah ini budaya positif di sekolah ini dapat terwujud, dan sekolah sebagai tempat untuk menyampaikan benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter murid yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Sekian untuk diseminasi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan, mungkin ada tanggapan, monggo silakan. Ada yang mau menambahkan kritik dan saran atau mungkin pertanyaan? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menggarisbawahi atau menambahkan saja tentang konsekuensi. Supaya untuk konsekuensi itu yang diciptakan, yang dibuat untuk suatu kegiatan atau suatu peraturan, sehingga peraturan dibuat kemudian ada yang namanya konsekuensi, dan konsekuensi itu menghasilkan bisa menghasilkan hukuman dan juga bisa menghasilkan, sebelum tadi ada bukan hanya peringatan saja, apa namanya tadi? Restitusi. Sehingga di dalam konsekuensi itu ada runtutan antara hukuman, restitusi, kemudian konsekuensi, kemudian dari apa yang menimbulkan konsekuensi kegiatan, misalnya induknya ya. Ini misalnya di kegiatan olahraga sudah diberikan peraturan bla 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 bla, sehingga ada suatu konsekuensi bila mana anak-anak misalnya melanggar, harus datang sekian menit sebelum selesai, kemudian misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai peraturan tadi, maka di bawahnya lagi ada yang namanya hasil dari konsekuensi berupa hukuman tadi. Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan, sehingga nanti akan memperjelas apa yang disampaikan. Terima kasih Pak Usop atas tanggapannya. Terima kasih untuk tadi menanggapi tentang konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau hukuman tadi sifatnya yang negatif tadi Pak, kalau konsekuensi lebih baik. Akan tapi tadi lebih baiknya lagi kalau setiap masalah kita melakukan restitusi gitu Pak, dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer gitu. Kalau konsekuensi itu memang juga sudah bagus, karena setiap perbuatan ada sebab dan akibatnya tadi. Akan tetapi tidak lebih negatif dari hukuman tadi. Kalau hukuman kan tidak ada manfaatnya, justru menyebabkan efek negatif, ada melukai, menyakiti, ada tadi melukai tidak hanya fisiknya saja, karena dengan trauma, malu itu kadang anak bisa tidak hanya dia mematuhi peraturan, tapi dia kadang bisa tidak masuk sekolah lagi. Dia disiplin tetapi ada
siswa itu melakukan yang kita anggap melakukan kesalahan itu bukan kesalahan. Jadi jangan dianggap sebuah kesalahan, tetapi mereka memenuhi kebutuhan mereka dan kita harus tahu sebagai guru masalahnya apa, dibicarakan bersama-sama. Kemudian dari situ kita buat siswa menyadari keyakinan yang sudah disepakati tadi, dan dari situ kita memberikan siswa, mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi siswa itu kedepannya diharapkan dia itu memperbaiki dirinya bukan dari penguatan saja, bukan dari motivasi dari gurunya saja, tapi dari kesadaran dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi karakternya. Dan terima kasih. Mungkin ada bapak yang lain yang mau memberikan tanggapan. Pak Heri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Bapak yang aspirasi Boronegoro, serta yang saya hormati guru serta staf tenaga pengajar SDN Boronegoro. Begini Mbak Emin, ini tadi Pak Usop mau menambahkan penguatan. Kalau saya mungkin pertanyaan. Jadi sesuatu yang jenengan berikan atau paparkan itu bagi saya pribadi sesuatu yang baru, sangat baru sekali, baik itu hubungan dengan restitusi. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini Pak, apakah untuk menyelesaikan masalah atau yang dianggap sebagai dengan keyakinan kelas, keyakinan kelas itu menyelesaikan masalah bagaimana anak didik peserta didik kita itu untuk merubah kesadaran yang muncul dari dirinya itu kan jauh lebih efisien, lebih efisien dengan cara restitusi tadi. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, karena adanya keyakinan kelas, apakah ini mohon maaf kalau pertanyaan saya salah, apakah peraturan di kelas itu tetap ada dengan kalimat atau kata-kata peraturan atau diganti dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Heri. Pertanyaan sangat luar biasa. Semoga nanti jawabannya juga memuaskan saya dengan yang diharapkan. Sepengetahuan saya, sepemahaman saya tentang peraturan dan keyakinan tadi. Kalau peraturan intinya dua hal itu ada di sekolah itu ada. Intinya ibunya ini adalah peraturan, kemudian diturunkan jadi keyakinan, betul. Jadi kalau peraturan tadi kan kalau ketika kita membuat itu tidak melibatkan siswa, tidak selalu melibatkan siswa. Seperti tadi semua sekolah itu memiliki peraturan. Misalnya tadi banyak ya contohnya datang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Itu peraturannya semua ada di sekolahan dan kita wajib melaksanakannya. Akan tetapi untuk lebih kepada budaya positif tadi, kita menurunkan dan menjadi keyakinan kelas yang merujuk pada peraturan sekolah. Jadi tidak berbenturan nanti antara peraturan dengan keyakinan, tidak berbenturan. Ingat, kalau keyakinan kelas atau sekolah bisa kelas. Kalau tergantung yang mau dilibatkan siapa.
diyakini oleh siswa beserta guru, tapi kalau itu bisa dituliskan Pak. Hanya untuk aturan tertulis. Oke. Keyakinan, tetap keyakinan, tapi bisa ditulis untuk memudahkan kita mengingatkan, karena kalau untuk membudayakan itu tidak hanya prosesnya hanya 1 hari 2 hari, kita butuh konsisten untuk melakukan setiap hari itu. Siswa ketika mau pembelajaran diingatkan lagi apa kesepakatan atau keyakinan kelas kita hari ini, seperti itu diulang-ulang, karena namanya anak itu kalau kelas 1 dan kelas 2 nopo ngertos keyakinan itu seperti apa dari ngertos. Jadi tetap diulang, karena kita juga harus menyadari bukan kita itu gagal menerapkan keyakinan kelas, tetapi memang anak di proses kelas rendah terutama itu otaknya masih berkembang Bapak Ibu, jadi tidak langsung bisa menerima. Tetap kita itu yang sabar, kita mengulang-ulang setiap hari. Insya Allah nanti dari keyakinan yang kita yakini kebaikannya itu akan tertanam jadi karakter dan budaya positif untuk sekolah kita. Terus itu menurut saya keyakinan itu hasil dari peraturan. Iya, Turunan dari peraturan. peraturan tertulis. Kemudian ada keyakinan setelah kita memahami apa peraturan yang pernah tertulis. Betul gitu ya? Maksud. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Dian, terima kasih Bapak Ibu karena sudah siap dan kita sudah melaksanakan diskusi dan juga diskusi tanya jawab pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya sudah berkenan hadir di aula SDN 2 Widoro ini. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu dan bermanfaat kita ke depannya, terutama berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita, agar terwujud budaya positif dan juga karakter siswa yang mandiri bertanggung jawab. Bapak Ibu, apabila saya dalam menyampaikan materi ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bu Nuri yang telah menyampaikan banyak hal terkait budaya positif, ilmu baru bagi kami. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan bacaan adalah kami adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, acara telah terlaksana dengan lancar. Saya sebagai pengacara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.